Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ramadan merupakan bulan tempat kita berlatih. Mulai berlatih mengendalikan amarah, menahan haus dan lapar, peka terhadap sesama yang membutuhkan, dan melatih menjadi orang baik yang soleh secara individual maupun sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, itu akan diampuni dosa yang telah ia perbuat di masa lalu. Tidak terasa, Ramadan sudah berlalu begitu cepat meninggalkan kita. Rasanya baru kemarin kita menjumpai bulan puasa Ramadan, dan sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Semoga amal ibadah puasa dan amalan sunnah lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, sebagaimana hadis tadi. Ramadan seharusnya bukan hanya membentuk pribadi kita menjadi soleh secara individual, tapi juga Ramadan seyogianya menjadi perantara bagi kita agar menjadi orang yang soleh secara sosial. Soleh secara individual berarti kita meningkatkan ibadah sunnah kita, sebagaimana kita bersemangat melaksanakannya di bulan Ramadan. Sementara soleh secara sosial itu berarti kita menjadi pribadi yang lebih baik di tengah masyarakat, peduli terhadap sesama, tidak membenci kepada sesama manusia, sekalipun berbeda suku, agama, atau hanya sekedar berbeda organisasi dan partai politik. Malapetaka yang sangat besar itu di tengah masyarakat adalah hasad, iri, dengki, dan kebencian. Sifat-sifat buruk tersebut membuat orang menjadi kerasnya hati dan sulit untuk menerima kebaikan dari orang lain. Hal ini tentunya akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Bila sifat-sifat ini tidak kita hindari, yang ada justru kita akan merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa ayyakuna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah laki-laki di antara kalian mengolok-olok laki-laki yang lain, sebab boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mukmin mengolok-olok wanita mukmin yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok-olok. Ayat ini
turun di antaranya disebabkan oleh sebagian dari istri-istri Rasulullah mencemoohkan Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Syafiyah merupakan wanita Yahudi yang masuk Islam, kemudian dipersunting oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sudah masuk Islam, agama lama Syafiyah masih dikait-kaitkan dan dihina. Dalam konteks ini, Al-Quran mengingatkan pada istri-istri Nabi yang lainnya untuk tidak merasa saling baik dan soleh sendiri, sehingga merendahkan yang lain hanya karena menyangkut pautkan dengan agama lain seseorang. Sehingga merendahkan yang lain hanya karena menyangkut pautkan dengan agama orang lain. Dari sini kita dapat belajar bahwa tercapainya persaudaraan sesama muslim dan bahkan sesama warga Indonesia, sekalipun berbeda agama, kita harus saling menghormati, interaksi dengan baik, akhlak yang baik, dan tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya. Terlebih lagi, membenci terhadap sesama itu akan menyebabkan kerasnya hati kita dan sulit menerima kebaikan. Semoga kita terhindar dari penyakit hati tersebut, dan semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu menghargai perbedaan dan saling menghormati kepada sesama makhluk Allah yang lain. Dengan begitu, kita berharap keharmonisan di antara umat beragama dan penduduk Indonesia bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.